Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran daring layanan bimbingan klasikal. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat, kreatif, inovatif, kolaboratif dalam pembelajaran. Selain itu, kita juga wajib mematuhi protokol kesehatan, mulai pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun sesering mungkin, serta menjaga jarak dengan siapapun juga, karena virus COVID-19 sangat berbahaya bagi jiwa kita maupun jiwa orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi. Anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan bahas materi landasan hidup religius. Materi ini disampaikan ke anak-anak supaya anak-anak diharapkan mampu memahami apa makna landasan hidup religius, kemudian mampu mengidentifikasi, mampu menganalisis, dapat berpikir kritis, kreatif dalam mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas pengertian landasan hidup religius. Landasan itu apa toh? Landasan adalah sebagai pondasi atau sebuah dasar pijakan bagi siapapun manusia yang hidup di dunia ini. Orang yang hidupnya tidak punya landasan, perumpamaannya adalah ibarat bangunan yang berdiri di atas pasir yang sewaktu-waktu bisa roboh jika gelombang laut datang. Jadi, landasan hidup religius artinya kita sebagai umat beragama harus memahami nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama yang kita anut, serta sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai pedoman, sebagai norma, sebagai rujukan, sebagai referensi kita dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas ciri-ciri individu yang memiliki landasan hidup religius. Individu yang memiliki ciri-ciri seperti itu ada 4. Pertama, individu harus memahami dirinya dan tahu kemana arah dan tujuan hidupnya. 2. Individu harus menyadari tentang dirinya dan bagaimana memerankan dirinya. 3. Individu harus mengenal dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya, sehingga manusia atau individu tersebut sadar untuk lebih condong mengikuti segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang terakhir, ciri terakhir yaitu manusia harus bisa membaca kondisi lingkungan dengan petunjuk pedoman hidup manusia. Apakah sudah sesuai atau belum dengan ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Di antaranya salah satunya pertama yaitu apa? Kejujuran yang sering ibu ingatkan bahwa kalian harus jujur, belajar jujur. Sekali tidak jujur sulit untuk dipercaya. Kalian sendiri yang akan rugi. Itu yang pertama, ciri pertama. Contohnya, jika seorang siswa yang selalu tidak jujur dalam ujian hanya akan menghasilkan prestasi semu, bukan prestasi yang membanggakan. Kemudian kedua, keadilan.
Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Contohnya, ketika Bapak Ibu guru memberikan nilai kepada kalian, itu sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, bukan kemampuan orang lain. Ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya, seperti ketika kalian melihat nenek mau menyeberang jalan, kalian membantu mengangkat barang bawaan nenek tersebut. Kemudian keempat, ciri-ciri atau tahapan orang yang religius, rendah hati. Rendah hati bukan merendah bila ditanya seseorang, tetapi orang yang bisa mengikis rasa ego, orang yang bisa menghormati orang lain. Misalkan setelah diberi sesuatu mengucapkan rasa terima kasih, setelah ditolong mengucapkan rasa terima kasih, itu namanya rendah hati. Kelima, individu yang bekerja secara efisien. Efisien yaitu kemampuan mengatur waktu. Ini sangat penting, baik bagi anak-anak maupun bagi individu yang sudah bekerja, yaitu kemampuan untuk mengatur waktu secara cepat dan efisien, tidak menguras tenaga maupun pikiran, pandai mengatur waktu dan tepat menyelesaikan tugasnya. Kemudian keenam yaitu visi ke depan. Visi ke depan itu seseorang yang memiliki cita-cita di masa depannya, yang menjadi tujuan hidup mereka untuk meraih sesuatu, baik meraih kebahagiaan hidup maupun meraih terpenuhnya materi. Ketujuh, disiplin tinggi. Yang namanya disiplin itu menepati waktu, mengerjakan pekerjaan apapun tepat waktu. Ketika janji pun juga menepati, tidak berbohong. Kemudian kedelapan, keseimbangan. Keseimbangan sifat religius yaitu keseimbangan antara pekerjaan, komunitas itu teman-teman sosialnya, kemudian spiritualitas. Jadi semua berjalan secara seimbang untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Kemudian sekarang kita bahas yang terakhir yaitu manfaat hidup religius. Manfaat dari hidup religius yaitu dari dulu sampai sekarang seseorang menginginkan mencapai kebahagiaan hidup. Tak ada satu orang pun yang ingin menderita. Semua ingin mencapai kebahagiaan hidup. Sekarang ini ada pesan dari ibu yaitu motivasi hidup. Yang terakhir, camkan motivasi diri. Ubah hidup kamu hari ini, jangan bertaruh untuk masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan. Simone de Beauvoir.